Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kami dari kelompok 5 akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Dan sebelum kami memulai pembahasan kali ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Frensa Darmanjagete sebagai moderator, dan Kaisar Anan Alfarisi, Sopian Sahuri, Muhammad Kais Abdullah, dan yang terakhir Muhammad Rafi. Baik, untuk pemateri pertama akan kami serahkan kepada Rafi. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dalam bahasa Yunani gabungan dari dua kata yang artinya eidos, yang artinya eidos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Dalam bahasa umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dalam bahasa etimologis, ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Fungsi ideologi: 1. Menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat. 2. Menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial. 3. Menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya. 4. Memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Contohnya 1. Unsur ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum tentang meliputi antara terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme: 1. Rasa takut dan cemas yang timbul oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. 2. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. 2. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 3. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional: 1. Saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka.
Baik, aku aktualisasi 5 sila Pancasila, yaitu Magni Suseno 2011, yaitu pada 118 sampai 121. Yang dimana artinya, yaitu sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Dan yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan, kedudukan, dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu komitmen terhadap demokrasi. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Oke. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas. 3. Masalah politis. 4. Kebebasan berpendapat. 5. UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. Selanjutnya yang terakhir, UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sila ke-1 kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga, solidaritas, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima, sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga, ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, nilai ketuhanan atau religiusitas. Keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Kedua, nilai kemanusiaan atau moralitas. Pembentukan suatu kesadaran tentang peraturan sebagai asas kehidupan. Yang ketiga, nilai persatuan atau kebangsaan Indonesia. Mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Yang keempat, ada nilai permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Yang terakhir, nilai keadilan sosial. Menjunjung norma berdasarkan berpihakan. Ya, ngapa? Yang kelima, nilai keadilan sosial. Menjunjung norma berdasarkan ketidakberkepihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Baik, Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom diskusi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.